karena keterbatasan sarjana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Oke, selanjutnya sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Puspa Safitri Adriani dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2023 dari Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23010800079. Oke, saya berasal dari Kabupaten Temanggung. Ya, tujuan dari video ini tuh apa sih? Yang paling penting adalah karena kita tadi membahas mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya, maka tujuannya itu adalah agar kita dapat memahami apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia, serta kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Isi materi dari pembahasan video kali ini adalah yang pertama, itu tentu apa itu permasalahan pendidikan. Pengertiannya gitu ya. Terus yang kedua, apa saja sih permasalahan pendidikan gitu. Dan dari kita sudah mengetahui apa saja permasalahannya, nanti akan timbul nih materi bagaimana cara mengatasi permasalahan pendidikan atau solusi-solusi yang dapat kita lakukan gitu. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih permasalahan pendidikan gitu. Kita ambil dari permasalahan itu di dalamnya pasti ada masalah kan. Masalah itu merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai harapan gitu. Jadi kayak belum sesuai harapan atau standar yang dibuat gitu kan. Terus pendidikan sendiri dari KBBI merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang di dalamnya itu ada sebuah proses, cara, dan perbuatan mendidik gitu. Jadi kita gabungkan permasalahan pendidikan itu merupakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dalam proses pengajaran, pelatihan, dan mendidik. Lalu yang kedua kita masuk pada apa saja sih permasalahan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, di sini kita lebih ke kenapa sih pendidikan di Indonesia itu sangat minim dan kurang berkualitas. Nah, karena pendidikan di Indonesia memiliki permasalahan yaitu keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Lalu banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena jarak yang jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang minim, dan kekurangannya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Jadi dalam permasalahan keterbatasan akses itu banyak anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan yang lebih berkualitas karena jaraknya yang jauh, transportasi terbatas, terus fasilitas yang mereka dapatkan itu sangat minim, lalu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu juga diantaranya adalah kesalahan peran baik orang tua, guru, masyarakat maupun media. Ya, orang tua dan guru atau sekolah itu kesalahannya dalam mendidik, terus dalam masyarakat itu yang belum memahami tanggung jawabnya. Terus dalam peran media itu yang mempertontonkan hal negatif dan kondisi terkini dengan kebiasaan baru yang sangat mempengaruhi psikologi siswa. Oke, ditambah lagi kurangnya pendidikan karakter yang belum matang untuk siswa membuat para siswa melakukan perilaku menyimpang seperti kasus perundungan, penyalahgunaan obat terlarang, dan perilaku asusila lainnya. Selain itu, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang terjadi hampir di seluruh sekolah yang ada di Indonesia.
Terus masih rendahnya prestasi siswa. Ini bisa dilihat dari hasil pencapaian prestasi siswa Indonesia di dunia internasional yang masih sangat rendah. Oke, dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam pendidikan di Indonesia? Yaitu yang pertama dan sangat amat utama, yaitu adalah infrastruktur dan teknologi. Perbaikan kebijakan, prosedur pendanaan dan otonomi untuk satuan pendidikan, lalu dapat perbaikan kepemimpinan, masyarakat maupun budaya, perbaikan kurikulum, pedagogik, serta asesmen. Nah, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat perlu diperhatikan. Karena pendidikan suatu negara sudah lemah, maka tentu sumber daya manusia akan lemah pula. Ketika sumber daya manusia lemah, maka yang akan terjadi adalah kita akan mudah dibodohi oleh negara-negara lain dan bahkan beresiko untuk dijajah. Maka dari itu pendidikan membutuhkan perhatian besar dalam masalah ini. Dengan melihat segala permasalahan pendidikan di Indonesia, kita harus sadar dan bergerak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah solusi atau cara mengatasi. Nah, bagaimana sih solusi meningkatkan pendidikan di Indonesia? Yaitu dapat dengan cara melakukan pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan memperbanyak literasi. Oke, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, untuk rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Maka, dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang bersumber daya manusia tinggi, berkepribadian Pancasila, dan bermartabat. Baik, sekian dari video pembelajaran saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.